Selamat datang pada presentasi analisis isu kontemporer, kesehatan mental ASN dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Materi ini membahas bagaimana kesehatan mental aparatur sipil negara berpengaruh langsung terhadap mutu layanan publik. Presentasi disusun oleh peserta Latsar Angkatan 25 tahun 2026, yaitu Iftahul Janah, Zihan Maharani, Anis Mahyatul Fauza dan Katrun Nada. Pada presentasi ini, pembahasan akan disusun dalam 5 bagian utama. Pertama, latar belakang isu kesehatan mental ASN. Kedua, identifikasi 3 kasus yang paling relevan di lapangan. Ketiga, penapisan isu menggunakan metode APKL dan USG untuk menentukan prioritas. Keempat, analisis akar masalah dan dampaknya. Dan kelima, rekomendasi solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Alur ini membantu kita memahami isu secara sistematis dan berbasis data. Latar belakang isu ini muncul dari perubahan birokrasi yang semakin berbasis kinerja digital. ASN dituntut bekerja cepat, terukur, dan responsif melalui e-kinerja dan SKP dinamis. Di sisi lain, UU Nomor 20 Tahun 2023 telah mengamanatkan pemenuhan kesejahteraan pegawai, namun regulasi teknis kesehatan mental belum merata. Selain itu, survei dan forum nasional menunjukkan bahwa kelelahan kerja dan kesehatan mental ASN mulai menjadi perhatian penting di tingkat kelembagaan. Isu pertama adalah risiko burnout dan stres kerja akibat beban kinerja digital. Dalam praktiknya, ASN sering harus memenuhi target yang ketat sambil menangani pekerjaan administratif dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan risiko kesalahan kerja. Jika dibiarkan, burnout bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan produktivitas instansi secara keseluruhan. Isu kedua adalah stigma dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental. Di banyak instansi, keluhan psikologis masih sering dianggap sebagai kelemahan, sehingga pegawai cenderung memilih diam. Selain itu, layanan konseling internal atau kemitraan dengan psikolog belum tersedia secara merata. Akibatnya, masalah yang sebenarnya bisa ditangani lebih awal justru berkembang menjadi lebih serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi juga berperan besar dalam kesehatan mental ASN. Isu ketiga adalah lemahnya regulasi teknis dan deteksi dini dalam manajemen SDM. Meskipun UU ASN telah mengatur hak kesejahteraan pegawai, aturan turunan terkait asesmen psikologis berkala dan mekanisme rujukan belum tersedia secara merata. Banyak instansi masih melakukan asesmen hanya pada tahap rekrutmen. Padahal, kondisi mental ASN dapat berubah seiring beban kerja dan tekanan organisasi. Tanpa deteksi dini, risiko gangguan mental menjadi lebih sulit dikendalikan. Data menunjukkan bahwa isu ini benar-benar nyata. Rasio psikiater di Indonesia masih sangat terbatas, jauh di bawah standar ideal WHO. Prevalensi gangguan mental juga menunjukkan angka yang perlu diperhatikan. Selain itu, survei dan forum BKN memperlihatkan besarnya perhatian terhadap kesehatan mental ASN. Di sisi lain, banyak instansi belum memiliki fasilitas kesehatan mental yang memadai. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kesehatan mental ASN perlu ditangani secara serius dan sistemik. Pada tahap penapisan isu, kami menggunakan metode APKL dan USG untuk menentukan isu mana yang paling prioritas. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko burnout dan stres kerja akibat beban kinerja digital memperoleh skor tertinggi. Isu ini dinilai aktual, problematik, berdampak luas, dan layak untuk segera ditangani. Dengan metode USG, isu ini juga terbukti paling mendesak, paling serius, dan berpotensi terus berkembang jika tidak segera diintervensi. Mengapa isu ini menjadi prioritas utama?
karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat melalui menurunnya kualitas layanan publik. ASN yang mengalami burnout cenderung kehilangan fokus, lebih mudah melakukan kesalahan, dan bekerja lebih lambat. Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan stigma dan lemahnya sistem deteksi yang memperburuk kondisi. Dari sisi kelembagaan dan hukum, UU ASN menuntut pemenuhan kesejahteraan pegawai, sehingga pengelolaan kesehatan mental menjadi hal yang wajib diperhatikan. Analisis akar masalah menggunakan mind mapping menunjukkan bahwa burnout ASN dipengaruhi oleh 4 aspek utama: man, method, machine, dan milieu. Dari sisi man, ada budaya harus selalu kuat dan rendahnya pemahaman tentang gejala burnout. Dari sisi metode, belum ada SOP yang jelas tentang beban kerja dan asesmen psikologis berkala. Dari sisi mesin, sistem digital dan hari belum sepenuhnya mendukung kesehatan mental. Sedangkan dari milieu, regulasi dan lingkungan kerja masih belum ideal. Diagram Fishbone membantu kita melihat penyebab burnout secara lebih rinci. Pada unsur man, terdapat budaya kerja yang menekan pegawai untuk selalu kuat. Pada mesin, ada notifikasi kerja digital tanpa batas waktu dan minimnya platform konsultasi yang aman. Pada metode, belum tersedia pengelolaan beban kerja yang memadai. Pada measurement, deteksi dini kesehatan mental masih lemah. Sementara pada environment, budaya organisasi dan regulasi yang belum lengkap ikut memperparah kondisi. Semua faktor ini saling terhubung. Jika isu ini tidak segera ditangani, dampaknya akan berlanjut bagi ASN, instansi, dan masyarakat. Pertama, kualitas pelayanan dan kepercayaan publik akan menurun karena pelayanan menjadi lambat dan rawan kesalahan. Kedua, risiko pelanggaran disiplin dan turnover ASN akan meningkat. Ketiga, beban sosial dan kesehatan mental jangka panjang juga akan semakin besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional, tangguh, dan dapat diandalkan. Untuk jangka pendek, langkah yang bisa dilakukan adalah penataan prosedur internal. Misalnya, kampanye literasi kesehatan mental, pelatihan manajemen stres, serta penerapan jam kerja sehat dan pembatasan notifikasi digital di luar jam operasional. Untuk jangka menengah, instansi dapat membangun layanan konseling internal atau kemitraan dengan psikolog. Selain itu, indikator kesehatan mental perlu dimasukkan dalam asesmen berkala agar potensi burnout dapat dideteksi lebih awal. Dalam jangka panjang, diperlukan kolaborasi dan standarisasi makro. BKN dan Kemenpan RB dapat menyusun regulasi turunan serta standar nasional pengelolaan kesehatan mental ASN. Selain itu, perlu dibangun sistem deteksi dini dan data epidemiologi nasional agar kebijakan lebih akurat dan berbasis bukti. Dengan sistem yang seragam di seluruh instansi, penanganan kesehatan mental ASN tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari manajemen SDM yang berkelanjutan. Dari seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa core isu yang paling mendesak adalah tingginya risiko burnout dan gangguan kesehatan mental ASN akibat beban kerja serta tuntutan kinerja digital. Akar masalahnya tersebar pada budaya kerja, tata kelola beban kerja, sarana digital, dan regulasi lingkungan kerja. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. ASN yang sehat mental adalah syarat utama untuk pelayanan publik yang responsif, akurat, dan dipercaya masyarakat. Daftar pustaka pada bagian ini menunjukkan bahwa presentasi disusun berdasarkan sumber yang kredibel dan relevan. Referensi berasal dari BKN, Kementerian Pan-RB, Lembaga Administrasi Negara, Undang-Undang ASN tahun 2023, Jurnal tentang Burnout, serta publikasi World Health Organization. Kehadiran sumber-sumber ini memperkuat validitas analisis yang telah disampaikan dan menjadi dasar untuk rekomendasi yang lebih objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental ASN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mari bersama-sama membangun aparatur yang tangguh, sehat secara mental, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih.